Museum Geologi terletak di Jalan Diponegoro nomor 57 Kota Bandung. Museum ini didirikan pada tanggal 16 Mei 1929. Museum ini telah direnovasi dengan dana bantuan dari JICA atau Japan International Cooperation Agency. Setelah mengalami renovasi, Museum Geologi ini dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri pada tanggal 23 Agustus tahun 2000. Sebagai salah satu monumen bersejarah, museum berada di bawah perlindungan pemerintah dan merupakan peninggalan nasional. Dalam museum ini tersimpan dan mengelola banyak materi-materi geologi seperti fosil, batuan, dan mineral. Semua materi-materi tersebut dikumpulkan selama kerja lapangan di Indonesia sejak tahun 1850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat museum. Selamat datang di Museum Geologi Bandung. Perkenalkan, nama kakak Nadiana Prastiwi, bisa dipanggil Kanad ataupun Kananad. Pada kesempatan kali ini, kakak sebagai edukator akan mendampingi kalian semua untuk menjelajahi atau memperkenalkan kepada kalian salah satu koleksi di museum ini. Untuk ruang bagian timur di Museum Geologi Bandung ini ternyata menyimpan banyak sejarah perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup yang ada di bumi dari masa primitif hingga masa modern. Di ruang timur, para pengunjung bisa melihat fosil dinosaurus, Tyrannosaurus Rex Osborn, tengkorak manusia purba di Indonesia, kemudian terdapat artefak manusia purba yang mencerminkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Di ruang sisi timur, bagian Museum Geologi Bandung juga terdapat fosil ikan dan ular yang ditemukan pada lapisan tanah Danau Bandung, yang kemudian ditemukan juga artefak di pinggir Danau Bandung tersebut. Adik-adik dapat mempelajari proses pembentukan fosil, batu bara, dan minyak bumi. Selain itu, adik-adik pula bisa mengetahui keadaan lingkungan purba di masa dahulu. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai corak kehidupan pada masa praaksara. Masa praaksara adalah sebutan terhadap suatu masa ketika manusia ini belum mengenal tulisan. Meski belum mengenal tulisan, masyarakat ini telah memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi lisan serta mampu merekam pengalaman masa lalunya sedemikian rupa sehingga kita sekarang dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat di masa lalu. Kurun waktu masa praaksara ini diawali sejak manusia ada pada kala Pleistosen atau sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu dan berakhir ketika manusia mengenal tulisan atau masa prasejarah. Dengan demikian, batas antara masa praaksara atau masa prasejarah dan masa prasejarah ini adalah mulai dikenalnya tulisan. Kehidupan masyarakat praaksara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua ada masa bercocok tanam, dan yang ketiga ada masa perundagian. Yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba pada masa ini selalu berpindah-pindah tempat atau yang biasa disebut dengan nomaden karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Nah, untuk mencari tempat-tempat yang menyediakan banyak makanan, untuk mencari tempat-tempat yang menyediakan banyak bahan makanan, manusia purba ini mengumpulkan makanan yang tersedia di alam tanpa mengolah atau menanam terlebih dahulu. Kemudian adapun alat-alat yang digunakan pada masa ini. Yang pertama ada kapak penimbas yang digunakan untuk merimbas kayu, menguliti binatang, kemudian dan memecah tulang. Kemudian alat selanjutnya itu ada kapak genggam yang dimana digunakan untuk menggali ubi dan memotong hewan buruan. Kemudian ada alat serpih, yaitu digunakan sebagai pisau. Manusia praaksara ini membutuhkan api untuk memasak dan penerangan pada malam hari. Pembuatan api ini dilakukan dengan cara menggosokkan 2 batu yang mengandung unsur besi. Maka akan timbul percikan api untuk membakar lumut ataupun rumput kering. Nah, kemudian dalam kehidupan sosialnya, manusia praaksara ini hidup dalam kelompok-kelompok dan membekali diri untuk menghadapi lingkungan sekitar. Yang kedua ada masa bercocok tanam. Nah, pada masa ini adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidup dengan cara pembukaan lahan di hutan yang dijadikan ladang. Pada masa ini manusia praaksara mulai hidup menetap di suatu tempat tinggal sederhana secara berkelompok.
tetapi kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan tidak sepenuhnya ditinggalkan. Masa ini sangatlah penting dalam sejarah perkembangan masyarakat karena terdapat beberapa penemuan baru seperti penguasaan sumber-sumber alam, memelihara tumbuhan dan juga hewan. Alat yang digunakan pada masa ini seperti yang pertama ada mata panah untuk berburu, kemudian barang pecah belah dari tanah liat ataupun gerabah, kemudian ada beliung persegi untuk menebang kayu, dan yang terakhir ada kapak lonjong untuk mengolah tanah. Masa yang terakhir adalah masa perundagian. Pada masa ini sudah mengenal teknologi sederhana dan pembagian kerja. Di kehidupan pada masa ini, manusia purba sudah menemukan biji-biji logam dan mengenal pengolahan logam, sehingga berbagai peralatan mulai dibuat dari logam. Pertukangan dan pengecoran logam seperti perunggu, tembaga, dan juga besi untuk membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Meski sudah ada alat-alat yang terbuat dari batu, akan tetapi penggunaan bahan logam tidak tersebar luas sebagaimana penggunaan bahan batu karena persediaan logam masih terbatas. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kakak yang ada di ruangan ini ya adik-adik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Kak, sudah cukup. Tidak ada Kak, sudah cukup. Kakak lihat di sini adik-adik semua pada pintar ya, pada hebat. Kalian mudah memahami apa yang telah dijelaskan oleh kakak. Oke adik-adik, jika dirasa penjelasannya sudah cukup dan tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kakak akan akhiri pertemuan kali ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan di beragam